Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih diucapkan kepada Ibu Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sejumlah yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi sesi wawancara mengenai nilai-nilai berakhlak yang menjadi pedoman ASN. Untuk nilai ASN berakhlak sendiri terdiri dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini diterapkan oleh Pan RB sebagai core value ASN agar setiap aparatur bekerja profesional dan berintegrasi pada pelayanan publik. Mari kita tanya satu persatu kepada Ibu Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sejumlah. Yang pertama itu mengenai penerapan nilai berorientasi pelayanan dalam tugas sehari-hari ASN. Bagaimana pendapat? Terima kasih Dio. Mungkin kami jelaskan sedikit bahwa berakhlak ini adalah core value atau nilai-nilai dasar dari ASN yang merupakan suatu panduan kerja bagi ASN sehingga bisa meningkatkan pelayanan publik dan profesionalisme sendiri dari ASN tersebut. Seperti yang disampaikan tadi bahwa berakhlak itu atau singkatan dari atau akronim dari prioritas pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Untuk yang pertama, berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan di sini bagaimana ASN memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian juga melakukan perbaikan-perbaikan tiada henti, misalkan adanya inovasi-inovasi sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat itu tidak terkesan monoton atau ada variasinya, sehingga layanan yang kita berikan itu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kemudian layanan itu kita lakukan dengan sepenuh hati, cepat, ramah, solutif. Misalnya dalam pelayanan kalau kita di sini rekomendasi untuk mengadakan berbagai event, kita wajib memastikan bahwa proses itu berjalan transparan, tanpa pungli, dan menggunakan satu lagi yang dikatakan tadi bahwa kita tidak berhenti untuk melakukan peningkatan dengan melakukan sistem digital yang lebih efektif. Selama ini kan kalau kita ngetik-ngetik, tapi kalau ada inovasi yang kita kembangkan, ada SOP yang kita jalankan sehingga masyarakat yang menunggu kita tidak membutuhkan waktu yang lama dan juga proses sesuai dengan SOP sudah kita jalankan. Berikutnya untuk nilai akuntabel, apa bentuknya nilai akuntabel untuk pedoman ASN di lingkungan pariwisata? Oke, kalau untuk akuntabel sendiri itu adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, dan juga menggunakan kekayaan atau barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan pribadi. Di sini dapat kita contohkan untuk misalkan ada laporan kegiatan harus sesuai dengan fakta, tidak dibuat-buat, kemudian penggunaan harus transparan, kemudian hasil kerja dapat diaudit, sehingga dengan sendirinya memberikan kepercayaan masyarakat kepada kita selaku yang dipercayakan untuk mengelola anggaran, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dan bisa kita pertanggungjawabkan. Selanjutnya untuk nilai pedoman ASN itu yang ketiga itu berkompeten. Bagaimana menurut Ibu Sekretaris Dinas mengenai nilai kompeten itu sendiri? Mungkin salah satu ini juga yang dibutuhkan oleh para ASN adalah kompeten. Bagaimana para ASN ini meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dengan kemajuan teknologi sekarang. Bagi ASN yang masih muda itu bagaimana berkreasi dan berinovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kompetensi diri, kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Di sini misalkan dengan melakukan atau mengikuti pelatihan digital, karena zaman sekarang ini adalah lebih
didigitalisasi, semua apa pekerjaan yang kita lakukan bisa terdigitalisasi, atau memperdalam pengetahuan dengan cara-cara mengikuti BIMTEK, kemudian sosialisasi yang kita harapkan dapat meningkatkan kompetensi diri dari ASN itu sendiri untuk menghadapi kondisi sekarang yang mungkin sama-sama kita ketahui sedang tidak baik-baik saja. Untuk nilai selanjutnya itu mengenai nilai harmonis, untuk diterapkan di dinas pariwisata sendiri bagaimana? Seperti kita ketahui bahwa di suatu organisasi itu terdiri dari bermacam ragam. Ada dengan latar belakang yang berbeda. Kita di pariwisata 80 orang, kita punya latar belakang yang berbeda dan kondisi kita yang berbeda-beda. Jadi di sini diharapkan setiap kita menghargai apapun latar belakang dari teman atau atasan atau rekan kerja kita, dan kita menolong saling tolong menolong dan membangun lingkungan kerja yang kondusif sehingga memang tercipta suasana yang harmonis di lingkungan sehingga akan memudahkan kita dalam bekerja untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Selanjutnya, bagaimana menurut Ibu tentang pedoman ASN mengenai nilai loyalitas? Loyalitas mungkin sekarang agak berkurang. Jadi bagaimana dengan berakhlak ini bisa meningkatkan loyalitas kita dengan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 serta NKRI. Bagaimana kita menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, dan yang paling penting adalah menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Di sini bagaimana kita saling ASN tidak saling menyalahkan dan bagaimana kita menjaga hubungan kita sehingga apa yang menjadi suatu rahasia mungkin tidak kita umbar-umbar keluar sehingga memang apa yang sudah dipercayakan ke kita bisa menjaga. Untuk selanjutnya untuk mengenai nilai adaptif, bagaimana menurut pendapat Ibu? Nilai adaptif sendiri bagaimana kita terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Anak muda sekarang dengan kemajuan teknologi, bagaimana terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas sehingga bisa cepat menyesuaikan diri dengan keadaan perubahan. Seperti CPNS ya, ini kan baru 1 tahun ya, bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar sehingga apa yang menjadi berakhlak ini bisa kita terapkan di tempat kita. Terakhir kok, bagaimana penerapan untuk nilai-nilai kolaboratif mengenai pedoman ASN kolaboratif juga sekaitan dengan yang lainnya, bagaimana keterbukaan dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, kemudian juga menggerakkan atau pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, dan juga memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi di sini kita diharapkan bekerja sama. Kalau sini ada bidang ya, khusus kita di sekretariat, bagaimana kita bekerja sama dengan bidang bukan untuk yang lain, tetapi bagaimana kita bisa menghasilkan nilai tambah dari bekerja sama ini sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dari organisasi ini bisa dicapai. Sebagai penutup, mungkin ada Ibu bisa memberikan pesan kepada kami sebagai CPNS mengenai nilai harapan. Terima kasih Dio. Jadi pesan kami di sini, berakhlak bukan hanya sekedar slogan ataupun
sekedar kita baca-baca, tetapi harus menjadi tetapi harus ada dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari, dengan memang internalisasi dari nilai-nilai ini sendiri, sehingga menjadi ASN yang profesional, terintegrasi, dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan juga di samping itu mampu bekerja sama dengan sesama rekan kerja dan loyal kepada pimpinan. Ini yang harus kita terapkan sehingga apa yang dicita-citakan ASN berakhlak bisa kita wujudkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan telah memberikan waktunya kepada kita untuk berdiskusi mengenai nilai-nilai berakhlak jadi pedoman ASN. Salah kekurangan